Ya teman-teman, hari ini tanggal 3 bulan 10 di pagi hari. Berarti updatean untuk tanggal 2 kemarin ya. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi, apalagi untuk menggurui, bukan teman-teman ya. Ini adalah channel untuk update saham atau emiten-emiten yang punya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, telah berkomentar, telah memberikan pendapat, ataupun yang telah mendoakan. Semoga doa-doa teman-teman digantikan dengan 10 kali lipat ya. Terus yang belum dibahas tentang komentar-komentarnya, harap bersabar aja, nanti saya pasti bahas. Cuman mungkin ya belum saatnya aja teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa jangan pernah beli di pucuk. Karena kalau udah di pucuk, kalau jatuh sakit ya. Lebih baik teman-teman cari-cari aja emiten-emiten yang lagi di bawah, yang liquid. Bagi pemula usahakan jangan cemplung dulu ke emiten-emiten yang harganya di bawah 100 ya. Kalau kalian tetap mau belajar, carilah emiten-emiten yang LQ45 lah gitu, minimal LQ45 tapi lagi di bawah. Usahakan belinya jangan sekaligus, pelan-pelan aja, karena belajar di bursa bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung cuan, langsung merasa diri paling gitu ya. Belajarlah untuk pelan-pelan, 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 nanti kalian menemukan ritmenya sendiri. Baik teman-teman, sebagai informasi, emiten-emiten yang dibeli oleh Poren ya, ada Medce, Antam, BRMS, Goto, ASII, XCL, Excel, AMRT, Elsa, Cimori, SMGR, Mafa, Tins, PSAB. Nah PSAB udah mulai di akumulasi asing ya. Terus ada Itma, Buka, Energi ya. Baik teman-teman, untuk updateannya, yang pertama yang menanyakan PSAB ya. PSAB bagaimana? Ya barusan dibahas ya PSAB. Asing masuk ya. PSAB asing masuk 10,2 miliar ya. Benar ya, 10,2 miliar. Kita lihat siapa yang masuk. Dan sangat tinggi banget teman-teman PSAB ya. Bagus banget PSAB nih 4 hari ini, tanggal 26 September untuk lokalnya ya. 26 September. Ini lokalnya udah ngambil gede banget nih. Ada PC, ZP, RF, YB, OD, SQ, SH. Bagus teman-teman ya. PC, SZP juga ngambil ya, 3,2 sama 2,9 miliar atau setara 106 ribu lot ya. Terus untuk Poren teman-teman ini udah ngambil dari 3 hari yang lalu, 30 September ya. Kita gabungin deh ya, 30 untuk tanggal 30-nya Poren. CC teman-teman, AZ, AK, BK, keren ini ya. Yang ambilnya CC ya, yang masih banyak barang CC sampai 229. Artinya ini lumayan ya, 3 hari terakhir ini emang akumulasi daripada Porennya lumayan ya. Sampai si BK masuk tuh kan, AK, AZ, CP. Benar sih kalau dia tadi udah nyampe target ya. Sampai targetnya sama shadow mulu ya. Biarin aja lah, ini KMA 10-nya udah mulai di bawah, yang masih punya barang di bawah biarin aja, dia mau sampai kemanapun ya ke 327 akan lebih baik gitu kan. Soalnya di sini juga sampai targetnya hanya sama shadow saja gitu ya. Mudah-mudahan sih dia langsung bisa ke atas lagi ya, 330-an ya. Ini lagi bagus teman-teman ya, si Poren walaupun si bandar lokal lagi akumulasi. Ya kalau ada penjualan di atas ya bagus, berarti pingin mereka jualan di atas ya. Tinggal nanti siapa tahu siapa yang belinya gitu kan. Kalau teman-teman kita yang beli ya mungkin teman kita ya harusnya bijak ya, jangan sampai teman-teman kalau udah begini nih jangan di swing, udah itu scalpingan aja kalau udah di atas begini ya. Nanti kalau suka sama PSB aja tuju aja sampai koreksi mungkin sampai ke angka 205, kita lihat dulu di sini 205 apakah ada isian lagi atau tidak. Tapi untuk saat ini ya PSAB lagi posisinya lagi uptrend gitu ya. Kita lihat PSAB. Baik, kita cek lagi PSAB.
PSAB ya untuk 1 tahunannya sedikit lagi sih, belum menyampai ke 330 aja teman-teman ya. 330 ya, 330 aja. Nanti kalau udah menembus 330 artinya udah oversold, ya harap hati-hati aja, bisa ada penjualan. Tapi untuk 3 tahun juga bisa mencapai jangka panjang dikit ya, sama nih 333 juga. Kecuali nanti kalau ini kalau mau bisa sampai ke area 347, paling tingginya ada di area 393. Jangka panjangnya ya, bisa aja ke 398 ya paling panjang sini nih. Ada puncak ke sini nih. Ini lagi bagus nih, lagi bagusnya ya. Ya mudah-mudahan sih kalau teman-teman ini udah koreksinya, udah tinggal naik, tinggal koreksinya aja. Koreksi aja sedikit lagi mungkin bisa ambil napas lah, bisa ambil napas gitu ya. Ambil napas bisa bisa ke atas lah ya, mencapai puncaknya. Oke, teman-teman, tapi hati-hati aja yang udah sampai begini ya. Kalau yang dari bawah mah santai, tapi yang baru ngambil teman-teman hati-hati aja. SMGA. SMGA sekarang lagi turun ya. Ini target yang saya, bukan target ini ya, gap yang saya tandain belum kejemput juga ya. Target juga belum sampai ya. Malah dia ke bawahin lagi, biarin aja ke bawah. Pas di garis yang saya kasih garis, mudah-mudahan tidak jebol ya, walaupun udah jebol sama shadow biarin aja ya. Karena di sini adalah PR-nya ada di sini. Apalagi saya bilang ini PR yang paling ujungnya di 72 ya. Jadi hati-hati aja mungkin kalau dia jebol area ini, hati-hati aja bisa sampai ke area 77 dulu. Kalau 77 jebol juga bisa ke 72 ya. Mudah-mudahan sih ada pantulan di 72 sama skandal seperti ini aja gitu ya. Mungkin bisa uptrend lagi. Nah, isian bagaimana isian sementara ini? Poren lagi jualan teman-teman ya. Poren lagi jualan nih ya. 3 hari ini Poren jualan. Dari tanggal 30 ada CC, AK, BKZP ya, masuk GR cuma sedikit. Terus dari bandar lokal 2 hari ini dia jualan. Tanggal 1 berarti. Tanggal 1 domestik. RO, AT, PD, XC cuma yang ngambil MG sama PO. Kalau MG kalau udah ngambil biasanya suka jualan, cuman dia juga pintar seperti BK, dia pasti kebawahin dulu atau dibikin gap dulu, bukan dibikin gap, dibikin shadow biasanya untuk ambil dari bawah baru ke atasin. Nah, tapi dalam posisi downtrend. Nah, itulah hebatnya BK ataupun MG ya, dia bisa memanipulasi harga walaupun dalam keadaan downtrend. Nah, ini hati aja teman-teman, hati-hati aja. Tunggu kalau mau teman-teman pingin dengan emitennya, tunggu aja sampai si MA 10-nya mendekati candle, terus si posisi candle berada di bawah, posisinya MA 10-nya di bawah candle ya. Mungkin itu akan menjadi uptrend lagi. Terus nanti tunggu konfirmasi apakah si Poren ataupun si bandar lokal akumulasi lagi. Nah, ini dari bandar Poren, dari Poren itu cenderung sebenarnya ngambil masih ada barang teman-teman. Mereka masih ada barang, cuma ada penjualan. Cuma dari bandar lokal juga sama, masih ada barang. Apakah di area sinilah mereka akan memberikan efek kejut ke atas lagi gitu. Soalnya dari tanda-tandanya untuk area gapnya ini belum ketutup gitu ya. Mungkin kalau harus ke bawahin ya masih target pertamanya harus ketutup ini dulu ya, ke angka 92 nya. Jadi si Poren itu masih ada teman-teman untuk PSAB, jadi harap, tapi jangan ngambil dulu teman, hati-hati aja ya. Jangan ngambil dulu. 17 tanggal 17 kita lihat 17 September kita lihat untuk Poren. Masih CC masih ada teman-teman 81.000 lagi. Cuman ngejual udah 163 udah dia jual. Jadi tinggal sisa barang aja ya. Tinggal senilai berapa nih barangnya? Senilai 744 lagi ya. Jadi mungkin kalau dia mau mempertahankan harganya ya bisa aja dia ambil lagi gitu ya untuk memenuhi average-nya. Cuman ya kalau dia mau jualan ya mungkin udah untung, ya udahlah, kalau udah paling dijual gitu kan. Tinggal nunggu aja konfirmasi nanti besok, hari ini apakah dia ada akumulasi lagi atau ada pembuangan. Jadi SMGA selagi ada pembuangan dari Poren ataupun bandar lokal, tunggu konfirmasi aja ya sampai si MA 10-nya mendekati
kena atau bahkan di bawah kena itu akan lebih bijak lagi bila mengambil keputusan. Oke, teman-teman. Terus ada BIP, BIP Estika Tata Tiara. BIP bagaimana dengan BIP? Wow, keren BIP. Inilah area-area yang saya tandai ya. BIP kayaknya belum di itu ya. Kok belum ada tanda? Ini harus 140. Kita cek di sini deh teman-teman. BIP, BIP, BIP. Nah, inilah fungsinya. Ini arahnya kemana teman-teman ya? Coba lihat BIP. Kita PSM-nya kita hilangkan dulu. BIP kalau untuk 1 tahunan bagaimana posisinya? BIP masih posisi dia downtrend. Dia sempat up juga tapi masih downtrend ya. Kecenderungan downtrendnya dari mulai angka 143 dia belum bisa ke atas, cuman dia ke bawah ini. Artinya lagi masih dalam keadaan downtrend teman-teman ya. Ini dalam keadaan downtrend, awas 10-nya masih di atas, udah dead cross. Cuman di sini bagusnya itu si Foreign masih ada di dalam teman-teman ya. Nih lihat. Si Foreign 2 hari ini ngambil tinggi, kita gabungin deh dari tanggal 26 September. Ada si CC ya. 26 September ada si CC untuk Foreign-nya ya. Jadi si Foreign ini masih ada di dalam ya. MA 10-nya cuman ini hati-hati aja teman-teman, soalnya dari mulai 142-nya malah dia jebol ya, jebol. Ya mudah-mudahan tidak sampai ke 123-nya di situ karena ada gap ya. Kalau nggak ada, misalnya kalau penurunan saya cenderung dengan gap atau nggak skandal hijau. Nah ini untuk targetnya dia udah ngasih tahu mau ke arah 1223 ya, ataupun ke angka berapa nih 202 ya. Sudah terkonfirmasi juga dia mau ke arah atas lagi ya. Cuma tinggal tunggu aja teman-teman, tinggal tunggu aja putar baliknya ya. Nah teman-teman nanti ini yang saya gariskan juga udah kejebol teman-teman, kejebol ya, garisnya udah kejebol, artinya dia mau arah turun lagi. Nah, kita kasih kali garis di sini apakah dia akan kejebol lagi atau tidak ya. Nah, kalau ke teman-teman nanti tunggu aja MA 10-nya di bawah candle, mungkin itu akan menjadi pertanda mau ke atas lagi. Selama dia masih MA 10-nya masih di atas, tunggu aja konfirmasi, jangan ngambil keputusan apapun karena itu sangat merugikan, belum ada konfirmasi ya. Apalagi sekarang kan si bandar lokal juga jualnya lebih banyak daripada pengambilan. Coba pengambilan 30 September 30 September si bandar lokal ada siapa di sini? Ada SQ, XL, DR, LG. Jadi kebanyakan yang ngambil itu adalah lokal. Jadi hati-hati aja teman-teman ya. Tunggu aja konfirmasi dari MA 10-nya teman-teman ya. Walaupun dari si Foreign sih belum keluar banyak ya. Masih ada Foreign yang dijagokan, cuman ya kalau udah begini ya, kalau udah kena begini kalian hati-hati aja ya. MA 10-nya sudah masih di atas. Cuman udah ada konfirmasi dari mereka itu mau ke arah 150 dulu ya, sebelum nanti mungkin ke arah PR-nya di 223. Tapi kalau yang nyangkut di area-area sini masih bisa kejemput lah ya, masih bisa kejemput. Cuma tunggu aja konfirmasinya teman-teman ya, konfirmasinya. Karena yang saya tadi gariskan di area 142-nya udah ketembus. Ini terus dia masih downtrend ke bawah. Terus PR-nya di 260 juga saya belum bisa menentukan targetnya yang lebih baiknya. Nah, soalnya belum ada konfirmasi MA 10-nya. Tapi saya pikir sih ke arah sini bisa teman-teman ya. Kita tulis deh target di sini ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 pagi bulan 10 2024. Ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya target pertamanya. Setelah ada pembalikan arah dulu cuma tentunya ya. Alasannya apa? Foreign masih ada di dalam, terus barang lokal udah mulai ngambil lagi. Ya, itu ya alasannya. Terus ada PART. Mana kemana? PART. Saham IPO ini ya. IPO 2024 ya. IPO 2024 penurunannya ini harga IPO-nya di 105 ya, 105. Dia belum menyentuh harga IPO-nya. Posisi sekarang kalau untuk penurunannya 114-nya ada si ekor hijau. Ini juga udah menandakan ke bawah lagi teman-teman, lihat nih ya.
Terus target saya kan 165 nih. Ini udah ada, ini konfirmasi sih bagus juga nih, ada gap juga di sini ya. Di sini gap kecil gitu. Pertanda dia mau ke atas juga sih. Cuman skala merah yang di atas ya. Ini malah ke bawahin. Sini juga ada gap ya teman-teman di 138-nya. Yang mudah-mudahan bisa ketembus ya. Soalnya ini gapnya ditutup sama shadow aja. Ini juga MA10-nya udah mulai. Jadi untuk jangka pendek sih scalpingan oke lah gitu ya. Tunggu aja konfirmasi teman-teman kalau mau scalpingan, apakah dia opennya di bawah ataupun di atas karena MA10-nya ya. Scalpingan aja teman-teman. Ini juga akan menuju ke atas. Kenapa? Alasannya si bandar lokal juga udah mulai akumulasi teman-teman nih. Ya 2 hari ini udah akumulasi karena ini adalah hak prerogatif daripada bandar. Jadi untuk bandarnya ya sekarang akumulasi, kemungkinan secara teorinya harusnya di up gitu ya. Ada PD, ada YP, ada CC ya untuk domestiknya. Cuman ini teman-teman kita juga ada XL, YJ juga udah masuk, AZ, SQ sama BR sama YU. Ini teman kita aja XL yang disinyalir ini adalah lokal retail ya. Cuman ya yang udah ngambil ada PD, YP, CC, AZ, AZ sama YJ udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan ya bisa di up lah besok ya. Hari ini ya, mudah-mudahan bisa di up. Ya minimal bisa menutup gapnya lah gitu teman-teman ya. Jadi untuk penurunannya ada di angka 122 karena ada si ekor hijau. Di sini juga ada si ekor hijau 2 113-nya ataupun yang paling rendahnya di 104 untuk bisa menembus harga IPO-nya. Poren bagaimana? Poren ada teman-teman, poren ada 1 hari ini masuk ya, pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran tanggal 2 berarti ya. Lihat poren ada CC bagus teman-teman ya. CC udah mulai masuk ke 8,2 ribu lot. Lumayan ya. Terus ada emiten Cleo. Ini Cleo untuk 1 tahun katanya bagaimana? Cleo terus diambil terus Cleo udah diambil teman-teman ya. Ini sebelaskan harga wajarnya kita taruh di mana ya? Di sini aja lah. Harga wajarnya berdasarkan PR rasio itu 1.400, sekarang udah 1.300, artinya udah kemahalan. Berdasarkan PBP juga sekarang dari posisi kemahalan. Cuman kita tidak, biasanya kalau bandarnya pingin ya udah pinginnya terserah mereka gitu kan. Kita cek di sini teman-teman, Cleo. Nah, nih udah ketahuan ya Cleo. Cleo untuk jangka panjang sama jangka pendeknya. Untuk jangka pendek teman-teman kemarin udah menyentuh harga tertinggi kemarin ya 1 tahunan ini di 1.300-an, kemungkinan bisa menembus ke 1.500 berdasarkan Punda Chart. Kita lihat untuk 3 tahunan dalam posisi sekarang over value-nya, artinya sekarang lagi jenuh beli ya, posisi jenuh beli teman-teman. Tinggal jualannya aja ya. Mereka mau jualan didatarin atau digeblosin ke bawah. Secara 5 tahunan juga ini lagi menyentuh harga overnya. Jadi secara 10 tahunan juga artinya jangka panjang juga udah menyentuh over value-nya. Mungkin kalau mereka masih ada di arah sini lah teman-teman, mungkin bisa gitu ya. Karena berdasarkan harga wajar aja ini udah kemahalan. Jadi untuk Cleo, kalau kalian mau istilahnya, kalau yang punya di bawah ya tunggu aja sampai mereka jual. Soalnya MA10 juga udah mulai ada ke bawah dikit gitu ya. Teman ini masih merekah gitu ya. Terus MA200 juga masih ke atas. Mudah-mudahan mencetak ATH terbaru teman-teman ya. Ini mudah-mudahan mencetak ATH terbarunya. Ini soalnya belum mencetak ATH terbarunya. Artinya di sini belum ada tahanan ya sebelah kirinya. Biarkan bandar yang memberikan batasan sampai mana ini ya. Soalnya ini belum ada tahanan teman-teman. Sebelah kiri tidak ada tahanan. Ya. Jadi kita ada satu lagi metodenya. Pakai PE juga sama kita ambil yang duanya. Ada nih. Sampai mana nih kemungkinannya ya. Duanya juga udah mencapai harga tertingginya teman-teman. Gimana dong? Ya. Ini semua bantuan udah saya kerahkan, ternyata semua menyatakan ini udah harga tertingginya. Artinya apa? Artinya udah overnya ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada si double kepala double gitu. Artinya ini sebenarnya udah harus turun. Karena udah menyentuh ada si kepala
si kepala merahnya juga udah ketembus seperti ini. Kepala merah yang saya tanda ini udah ketembus teman-teman ya. Jadi target yang saya berikan juga udah tertembus sebenarnya ya. Terus untuk si kepala merahnya ya, kalau kepala merah begini harus hati-hati teman, biasa suka ke bawahin dulu gitu ya. Nah ini mungkin kalau sekarang lagi posisi, kan kelewat itu lagi posisinya sekarang dia akumulasi terus teman-teman nih. Ini mulai dari bandar lokal sama asing itu akumulasi terus. Nah ini mau sampai mana gitu ya. Biarin kan, kalau udah di sini di 1300 mau ke arah ke atasin berarti kan mau menyentuh harga tertingginya lagi. Nah biarin aja mereka menyentuh harga tertingginya lagi. Karena ini harga tertingginya kemarin itu hanya di angka 1300 ini ya, 1380-an. Nah ini udah mau ditembus lagi, andaikan dia tembus lagi sampai ke atas, itu menjadi ATH yang tertingginya selama beberapa tahun ya, semenjak IPO ya. Nih ya, IPO-nya kan tahun berapa, 2017 ya. Ya kan, selama 10 tahunan ya, ini akan menunjukkan akan harga tertingginya lagi gitu ya. Maka ini kita tidak tahu kalau ini mau ke arah 1400, 1500 mungkin bisa gitu ya, karena ini akumulasi daripada foreign ataupun bandar lokal lagi up terus teman-teman ya. 11 September, coba lihat 11 September siapa yang akumulasi. ZPAZ, berarti benar ya, dia lagi bagus nih sebenarnya. Nah dia ada sini ya, 11 September ya. Nah jadi akumulasi sama bandar lokal, terus si asing juga foreign ya, akumulasi juga teman-teman, lihat nih dari mulai tanggal 6 September. Kalau asing lebih duluan ya akumulasinya. Siapa sini yang ngomong juga, ada RX, AKCC, BB broker bagus semua ya yang akumulasi. Jadi ini tinggal setelah mereka mau jualan di harga berapa. Karena ini secara Punda Chat juga ini dalam posisi tertingginya. Nah, kecuali kalau si bandar-bandar ini mau menunjukkan harga tertinggi baru. Nah, itulah yang membuat teman-teman mungkin menjadi, kalau ini mencapai puncak tinggi terbaru sampai mana kita nggak tahu, tidak ada ganjalan sebelah kiri. Jadi terserah mereka, kecuali kalau mereka mau menahan di sini dan langsung jualan gitu ya. Apa alasannya? Karena berdasarkan si kepala merah ini teman-teman ya, berdasarkan si kepala merah ini. Tapi andaikan dia bisa menembus lagi, contoh ke bawahin lagi sampai jangan sampai melewati area ini aja nih, 1200 aja, mungkin dia bisa ke atas lagi gitu. Cuman kalau dia udah melewati 1200 ya mungkin ini ya ATH tertingginya yang ini aja gitu ya. Atau mungkin di sini lagi jualan juga nih, maksudnya udah mulai terlihat terakhir itu jualan teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sih ini jualannya di atas harga tertinggi lagi. Jadi kalau sekarang dia ada break dari 1390-an, artinya dia mau menunjukkan harga tertinggi baru ya. Nah itu yang tidak akan tahu teman-teman. Tapi kalau yang sini ada tahanan sebenarnya ini kan saya 1300 walaupun harga wajarnya 1100, tapi saya bilang ini ke 1300, alasannya kasih kepala merah. Kalau ini udah si kepala double artinya mau ke bawah. Cuman tunggu aja konfirmasi sampai benar-benar dia si gap yang ini ketutup dulu. Andai kan dia tidak tertutup dan ada pantulan lagi, berarti mungkin mereka itu mau menunjukkan ATH yang terbarunya ya. Oke teman-teman, untuk Leo udah ya. Jadi kalau untuk 1 tahun ke depan yang mendingan tunggu konfirmasi aja teman-teman. Saya berdasarkan harga wajar juga dia dalam posisi harga mahalnya dan over value-nya, artinya lagi jenuh beli, harus diturunin dulu, harus dijual dulu. Yang selanjutnya adalah WIRG. WIRG. Posisinya sekarang lagi diakumulasi sama foreign teman-teman ya. Foreign akumulasi dari sejak tanggal 8 Agustus. Siapa yang memimpin 8 Agustus? 8 Agustus. Untuk foreign ya. Ada CC teman-teman bagus ya, 3,5 miliar 390 lot, atau enggak AK 146,6 ribu lot, 1,3 miliar ya. Artinya lagi teman-teman lagi diakumulasi. Terus bandar lokal bagaimana? Bandar lokal lagi ngejual, teman-teman ngejual. Terus kemarin ada sempat pengambilan 2 hari, endingnya ngejual ya.
Foreign juga sama sih, pendek foreign juga ini ngejual, cuman pengambilannya lebih tinggi aja teman-teman ya. Yang mudah-mudahan sih dia bisa melewati 9192-nya. Ini juga udah ngasih tongol di 92-nya. Kemudian kalau dia bisa menembus 92-nya, target ke tanggal 13 bulan 8 mungkin bisa terpenuhi ya. Nah, secara untuk penurunannya hati-hati aja, mungkin area 73 sama maaf 72 ya. 72 ada si ekor hijau. Nah, di sini ada si ekor merah yang mudah-mudahan tidak tertembus ya. Soalnya di sini si ekor hijau ketembus teman-teman ya. Si ekor hijau ketembus dengan ekor merah, dan tapi dia memberikan kesan saya mau ke sini lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi selama dia MA10-nya masih di bawah candle dan dia menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan dengan ada si candle kepala merah, kemungkinan dia akan ke atas ya. Di sini juga di mana? Di sini sudah ada gap teman-teman, tapi walaupun di sini gap sini saya tidak menargetkan gap ini, tapi saya akan menargetkan ke angka atasnya aja ya, di angka 112-an. Kalau teman-teman yang nyangkut di area-area 111 112, gunakanlah dengan bijak ketika April di 105 enggak 107 teman-teman ya. Ya, sebetulnya teman-teman untuk YRG ya, ada konfirmasi mau ke atas sih. Cuma kita cek dulu di sini. Ini namanya pengecekan. Jadi kalau udah nanti ke depannya teman-teman dengan menggunakan Punda Chart aja teman-teman bisa mengetahui ya. Nah, untuk pendek dulu deh. Nah, teman-teman berdasarkan Punda Chart ya, sebenarnya ini dalam posisinya lagi dari under value menuju ke harga wajarnya ke 108 ya. Mudah-mudahan sini ada tahap 1, tahap 2, mungkin ini ketika ada penurunan dikit jadi tahap 3 gitu ya. Penurunan dikit aja gitu ya. Hanya mungkin ini jadi mungkin ke arah sini gitu ke 86 karena ada si ekor hijau ya, mungkin ke arah sini mungkin akan naik ke atas. Mudah-mudahan ke atas dulu. Setelah menuntaskan mungkin bisa mungkin ke harga 108 lah gitu ya. Kalau dia mau balik lagi ya silahkan aja balik lagi ya menuju ke habitatnya di 72-nya. Jadi secara isian Foreign juga lagi bagus teman-teman, walaupun ada jualan sedikit wajar. Terus si si Bandar Loka udah jualan, cuma dia ngambil lagi jualan lagi ya. Mungkin tidak ikhlas untuk dinaikkan atau enggak ya, lagi butuh duit ya. Soalnya di Bandar Loka di sini udah terus jualan ya. Ya harapannya tinggal di Foreign aja. Mudah-mudahan Foreign bisa memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap penjualan dari bandar lokalnya. Oke, WRG udah. Terus PGO, ini PGO, apakah saya harus cut loss? Ntar dulu teman-teman, nih harga berapa cut loss ini ya? Teman-teman punya harga di berapa? Di pucuk ya, udah sebagai pengalaman aja, tinggalin aja gitu kan. Istilahnya kita lihat untuk WRG-nya kita buang. Oke. Kita akan bercerita dulu di Punda Chart dulu ya. Teman-teman, kalau teman-teman harga di pucuk 1300 berdasar Punda Chart itu adalah harga daripada wajarnya. Jadi kalau teman-teman punya harga di 1300 artinya lagi di harga wajarnya kemarin. Antrinya apa? Dia akan menuju ke harga wajarnya biasanya. Dia akan menuju ke harga wajarnya berdasar untuk jangka pendeknya ya. Untuk 3 tahunan betul. Kalau 3 tahunan emang dia dalam posisi mahal gitu ya. 5 tahunan coba lihat. Betul, dalam posisi dia di bawah harga, di atas harga wajarnya. Lebih panjang lagi, betul gitu kan. Cuma untuk 1 tahunan ini kemungkinan dia meraih ke harga wajarnya ini ya, ke 1300 kemungkinan ada, sebab pernah dijual di harga 1500-an gitu kan. Buat 3 tahun nih. Pernah dijual ke 1400, paling tingginya ke 1600. Nah, berdasarkan harga wajar itu kan 1300 teman-teman, lihat nih. Ini harga wajarnya 1300 berdasarkan PB 1200 aja. Ambil aja tengah-tengahnya 1100 itu teman-teman. Jadi teman-teman punya harga di PGO ini teman-teman punya di harga berapa? Ini kan PGO itu punyanya Pertamina plat merah teman-teman. Kalau plat merah emang permainannya seperti ini karena si emiten ini tidak biasanya ya, kalau plat merah itu tidak ikut campur untuk istilahnya ngebuang barang punya emiten, kadang-kadang harus banyak rapat-rapatnya gitu ya.
Nah, biasanya dikuasain sama orang-orang yang punya duit aja di sini gitu ya, sama bandarnya yang punya duit. Nah, terus bagaimana sekarang? Betul, kalau sekarang kan si Poden juga lagi jualan gitu, lagi jualan, si bandar lokal juga lagi jualan. Ya mereka harus dapat untung dong gitu. Mungkin kan mereka juga ngambil dari, wah udah ngambil dari bawah teman-teman, dari arah sini gitu ya. Jualan. Nah, suatu saat juga dia akan balik lagi sebenarnya. Sebenarnya mereka dijagain di angka-angka pun, ambil aja tengahnya ya, di 1200-an gitu, karena berdasarkan PBB itu ya 1252 ya, kalau sekarang 1100 gitu ya. Ini juga ada konfirmasi mau ke atas 1100, ini udah konfirmasi si candle kepala merah. Nah, ini juga ke 1325-nya ada teman-teman di nah 1320-an lah gitu. Jadi teman-teman kalau punya di harga 1300 masih bisa kejemput sebenarnya. Kenapa? Di sini ada si kepala merah. Ya. Terus untuk betul bandar lokal dia jualan, cuman tunggu konfirmasi aja, walaupun dia mau ke bawah ya artinya ya dia istilahnya mau menurunkan tensi aja gitu. Ketika dia ke bawah toh langsung diangkat lagi kok gitu kan. Mungkin yang sekarang mungkin pembuangannya agak lambat aja. Kenapa lambat? Tidak ada yang nerima gitu aja ya. Andai kan ada yang nerima mungkin udah jualan cepat gitu kan. Mungkin di sini karena tidak ada yang nerima ya akhirnya dia jualannya lambat ya. Kita lihat untuk tanggal 2 dulu deh. Yang terakhirnya si AG yang ngambil, si kakak juga ngambil, ZP yang buangannya terlalu banyak gitu ya. Untuk PGO banyak gitu ya, sampai 1,1 miliar. Nah, untuk domestiknya terakhirnya si MB jual 3,9 miliar, PD ngambil. Ini PD salah satu suka dipakai bandar juga teman-teman ya. Si EP juga sama. Si AG juga sebenarnya kalau dia ngambil banyak si AG ya, sampai 1 miliar 2 miliar, disinyalir si AG sama si kakak ini, walaupun Koren itu sebenarnya dia broker juga, cuman dia brokernya emang spesialis biasa open gap dia itu teman-teman ya, biasanya gitu yang saya tahu seperti itu. Tunggu aja teman-teman, nanti konfirmasi kalau dia jebol di 1100-nya, kemungkinan dia bisa ke 1039-nya ya, paling bawahnya mungkin di 1000-an gitu ya. Nah, teman-teman kalau di PGO ya jangan buru-buru ke atas, tenang aja lah gitu ya. Saya aja menarikkan ke 1300. Cuman ya masalahnya kalau teman-teman beli di atas, ini kan udah, ini contohnya teman-teman udah begini nih. Kan udah pasti di atas di sini ya. Kelihatannya sideways gitu ya. Kalau saya akan mengukur dulu teman-teman, usahakan kalian ukur dulu berapa sih kenaikan dari yang akan kalian beli ketika di atas. Nah, 28%. Ini sebenarnya kalau 26% ya sangat sedikit sebenarnya ya. Jadi teman-teman kalau paling turun berapa persen sih gitu kan, kalau dari atas aja berapa persen nih sampai sini ya, bawa 15% teman-teman. Jadi penurunannya cuman kerugiannya selama belum di cut loss ya cuma 24% paling tinggi gitu kan. Nah, teman-teman tinggal pilih aja nih, teman-teman cut loss uang teman-teman hilang atau kalian tunggu aja kok, dia juga bagiin dividen kok 47 perak gitu, tunggu aja 1 tahun gitu kan ya. Jadi buat dari pengalaman itulah nanti teman-teman bisa membuktikan, oh ternyata bisa balik lagi kok ke harga tersebut gitu kan ya. Nih teman-teman, contoh teman-teman waktu tahun 2024 bulan Januari kan 1300 juga sama, dibawa ke bawah ya. Tiba-tiba apa, katos jangan itu, tiba-tiba tahu bulan berapa nih, bulan Mei-nya diangkat lagi 1300, beli lagi contohnya di 1300 nih teman-teman ya, niatnya kan mungkin ke 1400, tiba-tiba dibawa ke bawah sampai angka 1000 perak, ternyata bangkit lagi 1300 bulan Juli. Jadi dari bulan Mei, Juni, Juli 2 bulan. Nah, ini udah kalau 1300 teman-teman di bulan Agustus. Sekarang kan bulan Agustus, September, Oktober, mungkin November bisa bangkit lagi teman-teman, dengan syarat apa? Si Porennya udah mulai ngambil lagi. Ya, ini juga si Poren juga belum terlalu banyak kok ngeluarnya. Hanya si bandar lokal aja yang ngambil lumayan, yang ngebuang agak banyak. Coba si Poren cenderung dia ngebuangnya santai-santai saja teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi PGO ada kesempatan bisa ke 1300 lagi gitu. Apa tandanya? Ini tandanya si kepala merah udah ada. Ini juga si kepala merah udah ada yang saya tandain ya. Ya untuk PGO santai saja teman-teman ya. Anggap aja kalau sebagai belajar teman-teman. Nanti kalau teman-teman tahu nih, contohnya wah saya beli 1300 nih.
nyangkut kan kemarin terus kejemput lagi. Saya kemarin itu average itu di harga 1100. Ya, saya beli 1100. Ternyata turun lagi. Punya pengalaman. 1300 aja bisa kejemput apalagi 1100. Nah, itulah pengalaman. Oh, ternyata dia di mentoknya harga 1000, udah kejemput lagi. Tunggu lagi kan teman-teman punya watchlistnya tuh. Si emiten itu ya. Ketika ke 1000, ya kemarin aja 1000 mentok nih, nggak bisa kemana-mana lagi. Udah beli 1000. Bisa aja ke 1300 lagi ya, gitu seperti itu teman-teman ya. Soalnya ini kecenderungan berdasarkan pendacat ya seperti itu teman-teman ya. Dia tidak mampu menembus 1300-nya karena mungkin udah dibatasi sama sama dividen, berdasarkan harga wajar itu di 1300. Jadi kalau dia lebih dari 1300 artinya udah kemahalan. Jadi untuk 1300 aja bisa ketembus ya. Jadi teman-teman, si PGO ini punya barangnya di harga berapa ya? Siko. Kita lihat Siko. Siko, target yang saya tanggalkan yang ini ya, target kedua ya, belum ketembus ya. Target pertama sudah, target keduanya belum ketembus. Biarkan dia menuruni kemauannya. Hati-hati aja, area 84 terus area 89-nya udah menentukan target penurunannya. Ini juga udah menentukan target penurunannya di 9 berapa nih? 97 ya. 97 saya 96 97 aja lah. 97. Ini menuju ke target keduanya dan target ketiganya di angka 136 ya. Ini juga udah mulai melewati MA10-nya teman-teman ya. Ini juga di 110-nya si kepala merah udah tertembus. Nah, tinggal satu lagi nih, 129 ketembus aja. Ini juga udah ngasih tanda muka arah 129 kok. Alasannya apa? Si Foreign terus akumulasi. Walaupun jarang nih satu Foreign ngejual, cuman dia udah ngambil lagi per hari kemarin teman-teman. Hari ini, kemarin. Si akan ngambil ya 5,1 juta, walaupun sedikit teman, dia biarin aja bahwa sedikit juga namanya Foreign ya. Cenderung dia kosong artinya dia cenderung bukan tidak serius. Dia hanya ngambil momen-momen aja, ngambil gitu aja. Nanti mungkin jualan gitu. Mungkin seperti itu. Secara kandang sih udah mulai uptrend lagi ya. MA10-nya juga, MA200 juga belum ketembus, langsung dia di up lagi ya. Tidak mau turun dari MA10, artinya dia masih uptrend. Cuma sayang banget si Bandar Loka 2 hari ini jualan ya. Kita lihat Bandar Loka jualan, ada yang nerima nggak? Ya betul, PD, YP, NI. Kayak si PD sering dijadiin bandar nih. YP, NI ya. Ini yang nerima siapa? Teman-teman kita yang nerima ODSK, YB. Tapi di sini ada si YB, ada si AZ, ada si EP, ada si LG. Beki juga ada, CP juga ada, cuma sedikit-sedikit. Jadi untuk 129 optimis walaupun ada pembuangan dari Bandar Loka karena mungkin si Bandar Loka juga butuh duit gitu kan. Tapi di sini ada si YB yang udah masuk walaupun sedikit, cuman ya YB adalah YB. YB suka dipakai sama Bandar Loka juga gitu ya. Terus Foreign juga udah masuk walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan dengan Foreign masuk sedikit bisa mendongkrak lah minimal ke harga 129-nya ya. Kita kan ini kenaikannya udah berapa persen sih? Baru 48. Istilahnya masih sedikit ya. Siko posisinya di mana dia? Masih undervalue teman-teman untuk jarak 3 tahunnya, itu untuk 1 tahunnya. Oh, kalau untuk 1 tahunnya betul dia lagi dalam posisi agak mahal dikit ya, di 101. Tapi lagi menuju ke atas teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menembus ke angka 123-nya. Kalau 3 tahunan, kalau teman-teman mau jangka panjang 3 tahunan bisa menyentuh ke harga 200-an, cuma jangka panjang teman-teman sampai 3 tahun. Kalau kalian sanggup 3 tahun nyimpan ya silahkan aja gitu kan. Tanpa melihat candle. Kalau mau teman ambil nanti istilahnya 3 tahun kemudian atau 2 tahun setengah baru dilihat lagi ya. Mudah-mudahan ya seperti itu. Di sini soal lagi pergulatan aja, mau dibawa ke atas atau dibawa ke bawah lagi gitu kan. Dibawa ke bawah ada tandanya mau ke bawah, dibawa ke atas dia tandanya mau ke atas. Ini cenderung tengah-tengah aja gitu teman-teman ya. Oke, untuk Siko satu lagi Sema ya. Sema. Sema lagi downtrend teman-teman. Kita sini tulis dulu Sema posisinya downtrend atas apa downtrend bawah ini ya. Nah, gunanya Pundacat seperti ini teman-teman untuk melihat
Ini kita lihat jangka pendek dulu. Jangka pendek lagi posisi di under value-nya ya, malahan udah pernah melewati under value, artinya melewati harga termurahnya. Untuk 3 tahunan juga betul lagi posisi dia downtrend ya. Tapi tidak di posisinya under value, walaupun dia ke bawah tapi dalam posisi under value, artinya pernah menyentuh 1141, cuman di bawah ke bawah lagi ya. Tapi untuk jangka pendeknya juga lagi di under value-nya. Nah, bagaimana sekarang posisinya? Posisinya adalah si Bandar Lokal terus jualan. Jadi teman-teman ini lagi mau jualan lagi atau enggak gitu kan. Nah, ini udah si Bandar Lokal udah ngambil tapi sedikit ya, sedikit banget ya. Kenapa sedikit sih gitu kan? Penjualannya lebih keren ya. Nah, di sini ada ODGR, ini juga sedikit sih, SEMA. Jangan-jangan tipis bid and offer-nya. Coba lihat. Ya tipis teman-teman ya. Jadi kalau punya barang 3.000 dia dihajar udah ARB bisa-bisa. Bid and offer-nya tipis teman-teman, jadi mungkin hati-hati aja. Nanti teman-teman kalau SEMA tunggu aja konfirmasi. Ini kan udah saya kasih garis nih di 97-nya. Kalau dia mantul dia 97 dan CMA sebelumnya di bawah, mungkin itu menjadi akan uptrend selanjutnya. Cuman ini si Bandar Lokal masih jualan. Kita harus nerima apa adanya bahwa jualannya lebih banyak daripada pembeliannya. Walaupun tanggal kemarin itu ada pembelian teman kurang banyak itunya. Kenapa kurang banyak? Karena tidak liquid di sini ya teman-teman ya. Mungkin kalau udah mau naik baru liquid kali ya. Kadang-kadang seperti ini nih, untuk mengukur berapa besar orang nyimpan sebelah kirinya. Jadi enak dihajarnya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Dia udah menunjukkan akan kenaikan ya. Ini ada kenaikan teman-teman dari kepala merah, artinya kalau udah melewati 100 tingginya kemungkinan dia akan up ke atas. Targetnya mana? Sudah jelas. Di sini ada si kepala merah 1. Target terdekatnya di 117. Yang kedua di harga 132-nya. Di sini juga ada nih kepala merah juga di 142-nya ya. Kita tulis target. Saya mau tulis target yang terlalu tinggi aja di sini nih. Ya, bebas dong. Kita harus optimis teman-teman ya, optimis. Tapi untuk pengambilannya teman-teman hati-hati aja, ini kan masih downtrend. Tunggu konfirmasi MA10 ada di bawah, terus konfirmasi ke 9796-nya apakah dia tembus atau tidak. Dan lihat isiannya, apakah Bandar Lokal udah mulai akumulasi lagi. Kalau udah mulai akumulasi lagi, kemungkinan itu akan di-up ya, walaupun sedikit, contohnya ke angka 117, lewat dikit aja, terus koreksi dikit, dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia udah 117 bentok lagi dengan kepala si kembar G seperti ini, kemungkinan dia akan dibawa ke bawah lagi. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Untuk SEMA itu penurunan penurunannya. Tunggu aja di 97-nya teman-teman ya. Tunggu 9, jangan beli dulu tapi tunggu 97 sampai si MA10-nya di bawah candle dan si Bandar Lokalnya udah mulai ngisi ataupun si poin udah mulai ngisi ya. Baik teman-teman, segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap kalian semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa banyak memberi. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Dan jaga kesehatan. Ciao.